Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 26 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Meninggal Kemana? Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ke-14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat janji yang pasti dalam hidup kami dan dalam mati kami di dalam nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang janji Tuhan, maka janjinya sempurna. Janjinya berlaku terdahulu, sekarang, sampai nanti, bahkan sampai akhir hayat, dan Tuhan menghidupkan kita kembali. Maka janji yang sempurna, janji yang melebihi masa, waktu, keadaan, dan segala situasi. Dan janji yang sempurna itu bukan janji yang semoga-moga, tapi janji yang pasti akan ditepati. Apa janji Tuhan berbicara tentang sebuah kehidupan di dalam dunia ini? Adalah pemeliharaan Tuhan yang maha sempurna yang kita rasakan setiap hari. Sekalipun kita diperhadapkan kepada berbagai macam cobaan, problem, dan masalah hidup, namun kekuatan Tuhan melebihi masalah dan problem yang kita hadapi. Bahkan janji Tuhan tidak hanya berlaku sampai akhir hayat kita, namun setelah akhir hayat kita, itu menemui kita, menjumpai kita, menjemput kita. Apa yang Tuhan katakan? Proses meninggal itu adalah sebuah babak baru, memasuki sebuah kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita alami di dalam dunia ini. Yang kita tahu dengan jelas, hidup di dalam dunia ada suka dan duka, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita dicintai dan diterima, kadang kita ditolak dan dikhianati. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam hidup dan matinya kita, Tuhan memberikan sebuah jaminan janji. Apa yang firman Tuhan katakan? Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa mereka tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah janji Tuhan kedua ayat, dan kalau kita baca keseluruhan ayat lalu diperbandingkan dengan ayat-ayat yang lain, maka kesimpulannya di sini berbicara tentang janji Allah yang indah, janji Allah yang sempurna, janji Allah yang kekal, dan janji Allah yang tanpa cacat dan akan digenapi. Biarlah seperti yang firman Tuhan katakan, supaya kamu jangan tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita. Kita tahu dengan jelas, meninggal orang yang kita kasihi itu akan menimbulkan duka cita yang dalam, apalagi hubungan yang sedemikian luar biasa. Namun keterpisahan, sesungguhnya bukankah kita setiap hari juga mengalami keterpisahan? Sewaktu orang yang kita kasihi mereka beraktivitas di tempat yang lain, kita beraktivitas di tempat yang lain, suami bekerja, istri di rumah mengurus rumah tangga, anak-anak juga yang kemudian ada yang sekolah keluar kota, keluar negeri, semuanya terpisah. Tapi satu hari kelak nanti kita akan berjumpa dengan waktu yang sudah ditentukan dalam pertemuan keluarga. Dan kita tidak menangisi mereka yang meninggalkan kita di dalam dunia ini. Tetapi seringkali tatkala kita ditinggalkan orang yang kita cintai itu meninggal, kita berduka cita yang sangat mendalam. Mengapa? Karena di dalam esensi dasar manusia, kematian itu menakutkan. Kematian itu berbicara tentang keterpisahan. Dan kemudian kematian itu adalah ketiadaan. Itu keyakinan yang ada di dalam natur dosa manusia. Sehingga kita tidak mempercayai Allah. Sekalipun kita sudah jadi anak Tuhan sekian lama, duka cita itu timbul. Dan tidak semua orang punya iman yang sama. Seakan-akan duka cita itu berarti keterpisahan selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah engkau berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Jadi orang-orang lain yang tidak punya pengharapan, mereka tidak menangkap janji Allah. Mereka tidak memegang akan janji Tuhan di dalam hidup mereka, yang firman Tuhan katakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dan kita pun satu hari kelak nanti akan dikumpulkan bertemu muka dengan orang-orang yang kita kasihi. Dengan janji ini tentu kita akan punya pengharapan yang pasti. Duka cita yang kita alami adalah duka cita ilahi, bukan duka cita keputusasaan. Duka cita ilahi artinya kita berduka cita karena terpisah di dalam dunia ini tidak akan bertemu lagi. Tetapi duka cita ilahi meyakini duka cita itu akan membawa sukacita karena satu hari kelak nanti kita akan dipertemukan bersama-sama dengan Allah, dan jaminannya adalah karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Kita yang sudah mati akan dibangkitkan sesuai dengan kebangkitan Kristus. Peristiwa Lazarus dibangkitkan, dan janji Tuhan satu hari kelak nanti waktu Yesus datang yang kedua kali, mereka yang masih hidup di dalam dunia ini akan diangkat, dan mereka yang sudah meninggal akan dibangkitkan, dan satu hari kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kediaman Tuhan, surga yang abadi. Sahabat seperjalanan, mungkin kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, ada yang sudah lama, atau jangan-jangan ada yang baru-baru saja kita ditinggalkan orang yang kita cintai, mungkin istri, mungkin suami, bahkan anak. Ada satu keluarga merasa om ini dan oma ini sudah lansia, lalu anaknya yang meninggal, anaknya yang dicintainya, dan dia berkata, mengapa bukan Tuhan panggil aku yang sudah tua dan renta ini? Mengapa anakku yang dipanggil? Maka pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu yang sangat wajar karena berdasarkan logika manusia. Tetapi berbicara tentang kelahiran dan kematian, tentu kelahiran adalah kita juga bisa menentukan untuk punya anak atau tidak sehingga terlahirlah anak dalam keluarga. Kematian pun seringkali bisa dipercepat karena kita tidak jaga kesehatan, tidak baik-baik jaga diri. Tetapi sesungguhnya dalam kehendak Allah orang terlahir, dalam kehendak Allah orang meninggal. Semuanya ada di dalam kedaulatan dan hak prerogatif Tuhan yang maha sempurna. Biarlah kita boleh punya pengharapan yang tanpa cacat, pengharapan yang sempurna. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan, sehingga janjinya pasti akan ditepati untuk orang-orang yang sudah meninggal. Mari kita berjuang kalau ada anggota keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan mendahului kita, kita pun satu hari akan dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan diri dengan baik, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang sempurna, setiap orang bergumul dengan kekurangan dosa, tetapi biarlah kita boleh bertanggung jawab dalam hidup ini. Sehingga suatu kita dipanggil Tuhan, kita boleh berkata, ya Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, dan aku sudah mencapai garis akhir, dan bagiku di hadapanku tersedia mahkota kehidupan, dan mahkota kehidupan itu akan diterima untuk setiap anak-anaknya yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, dan juga yang hidup bagi Kristus, hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup dengan kudus, di dalam perjuangan kita menjadi anak yang memuliakan Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami memegang janji-Mu yang sempurna. Biarlah kami berduka cita dalam duka cita ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.